selisihnya cuma 2 orang. Jadi penelitian di Ubaya itu 8 dari 10 mahasiswa ingin jadi pengusaha. Ya. 8 dari 10 mahasiswa ingin jadi pengusaha. Nah, Bapak Ibu ini sebagian sudah jadi pengusaha atau sudah bekerja, ya, sudah menjalani bisnis. Nah, nanti sambil pelan-pelan kita akan korek Bapak Ibu itu di bidang apa. Tapi saya ingin sampaikan dulu, kenapa tadi saya menyinggung Pak Bob Sadino. Dia loh Pak, enggak sekolah tapi bisnisnya sukses. Saya selalu tanyakan ke anak-anak satu ya, yang reguler. Saya tanya begini, sederhana aja. Orang yang tidak sekolah, bisnisnya sukses, itu berapa orang? Ya, dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah, yang bisnisnya gagal, ya, atau dia nggak pernah sekolah loh ya, itu yang bisa sehebat pengusaha yang memang sekolah, ya, atau gampangnya ada juga menteri yang cuma SMP atau menteri yang nggak pernah kuliah, ya kita semua kenal siapa namanya. Ibu Susi. Bu Susi, ya. Ratu Pantai Selatan. Nah, Ratu Pantai Selatan. Itu jadi ikon untuk menunjukkan bahwa tanpa sekolah pun bisa, ya. Memang iya, itu kan menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya, bahwa orang nggak sekolah pun sampai SMP pun Bu Susi itu bisa jadi menteri. Tapi anak SMP yang jadi menteri ya cuma Bu Susi. Jadi kalau ada orang yang sekolahnya cuma SMP dan bisa sukses, itu memang itu cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa. Tapi tidak akan banyak. Yang banyak memang sekolah gitu ya, orang-orang sekolah yang sukses. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Nanti kita akan lihat. Kalau orang yang nggak punya dasar teori, katakanlah entah itu dapat dari sekolah apa enggak, sebenarnya bapak ibu itu punya teori, atau apa yang dilakukan oleh Bob Sadino itu ada teorinya, cuman Bob nggak tahu bahwa itu teorinya itu, sehingga yang dia lakukan seakan-akan dia itu sendiri, padahal itu bisa dijelaskan dengan teori. Ya, cuman karena beliau tidak pernah belajar teorinya, ya trial and error gitu. Trial and error. Kebetulan langkahnya Bob itu karena intuisinya bagus ya, Tuhan memberikan kelebihan sama beliau, yang dilakukan itu cocok semua dengan teori, sehingga dia berhasil gitu. Ya. Tapi yang trial and error nggak cocok itu banyak. Tapi kalau kita sudah berangkatnya itu dari pemahaman teori, trial errornya itu nggak terlalu dimulai dari nol, ya karena kita sudah punya teori gitu. Kita punya konsep yang kita pelajari ketika kita sekolah, ketika kita kuliah. Seperti Bapak Ibu nanti selama kuliah di program RPL-nya Ekonomi Bangunan Ubaya ini akan banyak mendapatkan atau banyak akan kita kaji tentang teori-teori yang nanti tujuannya Bapak Ibu itu ketika nanti ke depan itu tidak lagi trial and error untuk memandang satu permasalahan, tapi sudah masalah ini tuh bisa dijelaskan, barangkali bisa dipecahkan dengan teori ini yang sudah kita pelajari, daripada Bapak Ibu nggak punya tools apa-apa ketika menghadapi satu masalah, nggak punya teori, ya trial and error akhirnya. Trial itu maksudnya mencoba salah, akhirnya ketemu yang benar. Tapi kan itu butuh waktu, butuh effort, ya. Jadi kalau kita pakai orang-orang sekolahan ya, trial errornya masih ada tapi nggak terlalu hijau ya, nggak terlalu probability salahnya nggak terlalu besar. Oke, jadi itu untuk pengantar saya, makanya saya selalu mencoba untuk memberikan motivasi Bapak Ibu untuk selalu semangat untuk belajar ya. Oke, supaya kenal lagi ya, saya ini selain ngajar di Ubaya, di Ciputra tadi juga ngajar di UNER saya. Ya, karena saya alumni UNER, saya bantu ngajar di program S2 dan S3 di sana. Kalau S1 waktunya kebanyakan nanti cukup waktu saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya punya keluarga yang atau relasi nanti bisa barangkali nyambung dengan saya gitu ya. Oke, saya kira itu awalnya ya.
Saya nggak tahu ini Bapak Ibu ini harapannya apa ini mengambil mata kuliah atau RPL ini. Dan kita akan belajar mikro ini, mikroekonomi. Saya coba tanya ini, siapa yang sudah pernah tahu apa itu mikroekonomi? Ada nggak? Pak Sutono barangkali, Pak Agus, Pak Wedi. Saya kira kalau mikroekonomi adalah ekonomi pembelajaran tentang hal yang berkaitan dengan pribadi, bukan publik. Pribadi atau publik. Oke. Saya Pak Agus. Pak Agus, silakan. Mikroekonomi ilmu yang mengatur teori harga, permintaan, penawaran, keseimbangan nilai harga barang karena tidak mencakup universal. Kalau yang makro kemarin itu yang pendapatan nasional itu hubungannya. Kalau mikroekonomi ini harga di pasar. Sudah kebayang nih Pak Agus ini sudah sedikit paham nih. Ya. Oke deh, ini di Bapak Ibu bisa mengakses ULS nggak? Ubaya Language Center. Bisa mengakses? Belum ya? Oh. Saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Nah, ini loh seperti ini loh Bapak Ibu. Nah, kelihatan nggak? Belum ya? Belum bisa mengakses ini. Kalau Bapak Ibu klik yang pengantar ekonomi mikro ini, ya, mata kuliah kita ini, itu akan ada ini. Ya, akan ada ini. Terus Bapak Ibu bisa lihat SAP. Ya. Kita ini belajar apa saja itu ada di sini. Ya. Minggu pertama itu belajar apa, minggu kedua belajar apa. Ya nanti Bapak Ibu boleh di-download ya. Bisa di-download. Nah, kemudian bukunya ada di sini nih bukunya. Ya. Bukunya ada di sini. Kalau kita klik, itu akan muncul seperti ini. Ini bukunya Bapak Ibu. Silakan di-download. Cuman bahasa Inggris. Cuman bahasa Inggris. Itu anak-anak yang reguler itu ngambil ini. Yang bahasa Inggris juga ngambil ini. Saya ngajar juga yang kelas reguler. Dan ngajar juga di kelas IBN namanya ya. Kelas bahasa Inggris. Nah, ini bukunya. Ada di ULS semua. Kalau yang mau terjemahan ada juga. Ya. Terbitan dari penerbit Erlangga, buku ini diterjemahkan menjadi 2 buku. Yang separuh itu ekonomi mikro, ya itu bagian 1 sampai 4 dari buku ini. Bagian 5 sampai selanjutnya itu ekonomi makro ini loh. Bagian 1 itu Introduction to Economics, Market System, Market Imperfection and Role ya. Kemudian sampai ini yang keempat, Concept and Problem in bagian 4 ini sudah masuk ke makro, bagian 1 sampai 3 saja yang ekonomi mikro ya. Selanjutnya itu ekonomi makro. Ya. Jadi kita belajar untuk ekonomi mikro itu bagian 1 sampai 3 saja dari buku ini. Tapi nanti untuk Bapak Ibu sangat kita sesuaikan mana bagian yang menurut kita penting ya. Penting untuk Bapak Ibu. Yang lain silakan dibaca sendiri kalau memang Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam. Ya. Jadi yang ada bagian dari bab itu yang must to know, harus tahu, ada yang nice to know, cukup baik untuk tahu ya. Ya, sifatnya seperti itu, tidak semua harus kita tahu ya. Oke, jadi mari kita sekarang masuk ke chapter 1 dan 2 itu seperti ini gambarnya ya.
Ya, gambarnya seperti ini nih. Nah, nanti saya akan sampaikan kenapa sih kita harus belajar tentang mikroekonomi ya. Ya, belajar tentang mikroekonomi. Ini saya tutup dulu. Saya bukakan yang apa? Yang sudah bentuk anu aja. Ya, saya bentuk PowerPoint supaya lebih bagus ya. Tadi Bapak Ibu Yat nama ya piye nek ngono. Wong ndi ana sing anu yat nama utung yat nama lho ya piye. halo ya. Ya, ini tantangannya. Nah, ini saya pakai. Nah, baik. Kalau ini duduk ayat ayo. ayo kelihatan Bapak Ibu ya. Nggih. Kelihatan PowerPoint saya. Ya, kita masuk dari sini aja. Ya. Nelpon lah kene mang lho. Aduh. Bu Iriani tolong di mute ya. Bu Iriani, oke ya. Kita akan belajar lah di pengantar ini. Hari ini saya kita akan diskusikan apa saja sih skop atau cakupan dan metodologi dalam ilmu ekonomi. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Agus ya, ilmu ekonomi itu apa? Nah, ini bahasa Inggris nih, nggak apa-apa kan? Saya ekonomi kuwi. saya terjemahkan lah, paling gampang kok. Betul nek ini ya. Balik ya. Mau balik tapi nggak bisa buat telepon. Oke ya, ini kan bahasa Inggris nih. Siapa tahu ada yang bisa bahasa Inggris. Aduh ini. Oh, cek iso tak lho aku iki. Pak Musrifan, tolong di mute. Ya, oke ya, oke. Supaya lebih cepat kita bahas ini ya. Ilmu ekonomi itu apa sih Bapak Ibu ya? Kemarin Makro sudah dijelaskan sebenarnya. Tapi kalau saya menjelaskan ilmu ekonomi itu sederhana. Di sini kan dikatakan ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat ya itu memilih untuk menggunakan sumber daya yang terbatas, ya, yang langka, yang sudah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Jadi ilmu ekonomi itu sederhana Bapak Ibu, yaitu ilmu apa? Ilmu tentang memilih. Ya, ilmu ekonomi itu ilmu memilih. Kenapa kita harus memilih Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu harus memilih? Kenapa kita harus memilih? Karena kita punya sumber daya yang terbatas. Kita punya waktu terbatas, kita punya modal terbatas. Sebagai individu kita punya uang yang terbatas, sumber daya kita terbatas. Tapi keinginan kita tidak terbatas, banyak sekali. Ya, makanya kita harus memilih. Ya, kita harus memilih. Tolong. Ya, kita harus memilih Bapak Ibu. Dan lihat, memilih itu adalah pekerjaan yang sering kita lakukan dan sehari-hari kita memilih. Begitu tadi pagi mata kita terbuka, kita bangun tidur itu milih. Langsung bangun atau tidur lagi, memilih. Oh, aku bangun, aku mau sholat subuh. Nah, sholat subuh itu memilih, mau sholat di rumah atau di masjid. Ya, nah, kalau mau sholat di masjid, aku harus pilih sarung yang mana. Ya, aku lewat jalan yang mana, atau aku naik kendaraan yang mana. Semua harus memilih. Bahkan habis itu mau mandi dulu atau apa tidak mandi dulu, itu memilih. Begitu habis mandi mau berangkat ke kantor atau beraktivitas pakai baju yang mana milih. Mau sarapan apa milih. Mau minum apa milih. Semua milih ya. Nah, apalagi itu ada harganya. Tadi kan kita bicara tentang harga ya. Semuanya harus kita pilih. Jadi ilmu ekonomi itu sebenarnya ilmu memilih nih. The key word in this definition is choose. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari tentang ilmu memilih. Selama 7 semester anak-anak fakultas ekonomi dan bisnis atau fakultas bisnis ekonomi itu diajari teori-teori nanti dia bisa memilih. Ya. Sebenarnya ilmu tentang memilih. Kenapa? Ya. Karena kita belajar ilmu ekonomi itu tujuannya apa ya? Mengapa kita belajar ilmu ekonomi Bapak Ibu? Yang pertama adalah belajar cara berpikirnya orang ekonomi. Cara berpikirnya orang ekonomi itu khas Bapak Ibu. Ya, ini yang membedakan orang ekonomi dengan yang lain. Bahkan orang ekonomi itu dikenal apa ya? Bapak Ibu pernah tahu istilah pelit nggak?
Orang, ojo koncoan sama itu, pelit dia. Wah, soalnya kuliahnya di Fakultas Ekonomi gitu ya. Iya Bapak Ibu ya. Terkenal nggak kalau orang ekonomi itu pelit? Nah, karena Itu. karena Perhitungan, Pak. Perhitungan. perhitungan, iya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar nggak prinsip ekonomi itu? Iya, perhitungan, Apa? Pak. Istri Gimana? juga ilmu ekonomi. Modal yang sedikit, untungnya Nah, banyak, Pak. dengan apa biaya yang seminimal mungkin untuk memperoleh Mendapatkan hasil hasil untuk yang memperoleh hasil semaksimal yang mungkin. semaksimal mungkin. Iya, betul nggak? Itu Oke. prinsip ekonomi. Itu yang dikenal. Kalau itu memang pelit itu. Ayo, kenapa kok itu disebut pelit Bapak Ibu? Bukan pelit sih, Pak. Kayak gimana ya? Semua itu ada hitungannya. Kalau pelit kan lebih cenderung susah mengeluarkan uang. Nah, itu tadi loh prinsip ekonomi yang gimana kita bisa memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Artinya Iya. apa itu? Ayo, coba gini saya berikan contoh. Kita lapar nih, kita lagi di kantor atau lagi di kampus kalau mahasiswa ya, saya berikan contoh mahasiswa lagi di kampus, habis kuliah mau makan di kantin. Ya, gimana caranya kita bisa memperoleh hasil semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Hasil maksimal mungkin itu kalau kita ke kantin apa hasil maksimalnya? Perut kita kenyang kan? Ya, sekenyang mungkin dengan makanan yang seenak mungkin, betul? Ya, ya dengan semewah mungkin yang kita makan di kantin, pokoknya yang paling mahal kita makan. Tapi kalau bisa biayanya seminimal mungkin. Biaya seminimal mungkin itu berapa Bapak Ibu? Kalau kita makan di kantin itu biaya maksimumnya kan kita cari makanan yang paling enak, paling mahal loh. Ya, supaya kita kepuasannya maksimum. Tapi biaya minimum itu berapa kalau biaya minimum? 0 rupiah, Pak. 0 rupiah. Jadi kalau orang ekonomi yang pelit tadi itu pola pikirnya begitu. Gimana kita bisa mencapai kepuasan maksimum, tapi biayanya minimum. Ya kalau bisa makanan yang enak-enak mahal-mahal tapi gratis. Gimana caranya? Nunggu traktiran, Pak. Nunggu traktiran. Betul. Makanya kita dikenal, jangan makan sama dia, kamu nanti disuruh traktir. Karena dia orang ekonomi, punya prinsip memperoleh kepuasan maksimum, tapi biayanya minimum. Nah, tapi betulkah ekonomi mengajarkan begitu? Nah, masalahnya kan gitu. Nah, kalau itu tadi prinsip ekonomi seperti itu, maka betul ekonomi itu seakan-akan mengajarkan apa kepelitan nih. Padahal enggak, ekonomi itu dua prinsip yang digabung Bapak Ibu. Keliru itu harusnya itu dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah gimana kita bisa menghasilkan kepuasan maksimum kalau kita sebagai konsumen. Ya, Bapak Ibu, konsumen itu tujuannya masuk ke pasar adalah memuaskan kebutuhannya. Sehingga dia mencapai tingkat kepuasan yang tertinggi. Ya, bagaimana dia bisa memuaskan kebutuhannya. Nah, bagaimana mencapai kepuasan yang tertinggi tapi dengan biaya bukan minimum Bapak Ibu, tapi biaya tertentu. Ya. Atau bagaimana dengan biaya minimum ya, tapi kepuasannya tertentu, bukan maksimum kepuasannya tertentu. Contohnya gini Bapak Ibu ya, maksud saya itu gini. Kita ke kantin nih, ya, di kantin. Kan banyak makanan tuh dan ada harganya masing-masing. Tapi di dompet kita punya uang katakanlah 20.000. Gimana saya bisa mencapai kepuasan maksimum tapi dengan uang 20.000. 20.000-nya ini harus habis. Karena dengan 2.000 itu kan dengan jumlah biaya tertentu, tapi kepuasannya saya maksimum. Nah, ekonomi mengajarkan itu. Bagaimana uang 20.000 ini habis, tapi kepuasannya maksimum. Bukan 20.000 itu tidak keluar. Kalau 20.000 nggak keluar, namanya pelit. Nyari traktiran gitu. Ya, itu dengan kepuasan maksimum, tapi dengan biaya tertentu. Atau biaya minimum kepuasan tertentu. Nah, ini balik beda. Jadi misalkan kita di dompet ini punya uang 10.000 nih. Ya. Oh, sorry. Ya, kita itu bukan masalah uang kalau ini. Yang kedua ini kita punya standar kepuasan yang tertentu. Wis yang penting aku wareg gitu ya. Yang penting aku kenyang. Nah, gimana kenyang itu dicapai dengan biaya yang paling minim? Ya, biaya yang paling minim itu boleh, asal kenyang loh ya. Bukan enak, bukan bergizi, macam-macam. Yang penting kenyang. Jadi
aku akan cari makanan yang mengenyangkan saya. Jadi tingkat kepuasan saya itu cukup kenyang. Nggak perlu gizi, nggak perlu rasa, nggak perlu, yang penting kenyang. Nah, kenyang itu saya bisa mencapai dengan biaya yang paling sedikit. Ya, bisa 5.000, bisa 7.000. Nah, biasanya mahasiswa itu seperti itu. Asal kenyang, belajar nggak ngelih, nggak lapar, sehingga tenang kepalanya, tapi biayanya murah. Makanya dia cari makan yang murah. Kalau saya dulu kuliah di Jogja, pokoknya warung itu rame, itu alasannya pasti kalau nggak murah, ya nggak penting enak ya. Ya, kalau nggak murah ya nggak mahal gitu. Cuman satu yang membuat warung rame itu, murah atau nggak mahal, sehingga antri panjang. Nggak peduli enak atau nggak penting. Enak nggak enak, yang penting murah. Karena itu tadi, dia yang penting kenyang, sehingga ketika nanti berangkat ke kampus, perutnya ini nggak blodakan, sehingga masih bisa belajar. Nah, gitu ya Bapak Ibu, saya coba untuk merevisi pemahaman prinsip ekonomi yang seringkali keliru ya, sehingga kita orang ekonomi itu dianggap orang pelit. Nah, ekonomi tidak mengajar kepelitan. Ya, ekonomi itu mengajarkan rasionalitas. Di dalam memilih itu orang harus rasional. Makanya yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita belajar ekonomi ini maksudnya ya, why studi ekonomi itu dalam bahasa Indonesia. Mengapa belajar ekonomi? Yang pertama belajar cara berpikirnya ekonom. Bapak Ibu, saya ajari cara berpikir ekonom di buku ini. Salah satu yang terpenting dari cara belajar ekonom adalah itu tadi, di dalam kita memilih, Bapak Ibu, kalau kita memilih itu, apa yang terjadi ketika kita memilih? Apa yang terjadi kita memilih? Berarti ada yang kita tidak pilih, kan gitu loh. Berarti kan betul kan? Ketika kita memilih kuliah sore ini, berarti ada yang kita korbankan, kan betul nggak? Betul. Halo? Betul, ada yang kita korbankan. Ya, apalagi bayar. Kalau kita pakai uang kita untuk bayar kuliah di Ubaya, ada nggak yang kita korbankan? Oh, ada. Seandainya uang itu tetap di rekening Bapak Ibu, dapat bunga itu minimal. Hilang itu. Itulah yang disebut opportunity cost. Biaya kesempatan yang hilang. Ya, biaya kesempatan lah, ada trade off. Jadi Bapak Ibu kuliah sore ini itu pengorbanannya banyak, Bapak Ibu, menurut teori ekonomi itu. Ya, ada opportunity cost yang hilang. Dari mulai uang yang dipakai untuk bayar itu kalau dibiarkan dapat bunga, apalagi Bapak Ibu ke bisnis bisa dipakai kulaan, nanti dijual lagi dapat untung, hilang kesempatan itu karena dipakai untuk kuliah, betul nggak? Nah, itu cara berpikir ekonomi begitu. Jadi kita memilih itu, ilmu ekonomi memilih itu ada konsekuensi pilihan itu, yaitu kita korbankan kesempatan yang lain. Itu namanya kehilangan opportunity cost, ya. Nah, itu saya sering sampaikan ke anak-anak itu, kalian itu kuliah itu jangan main-main karena pengorbanannya sudah besar. Belum waktunya, waktu kita pakai untuk ini itu berat sekali, itu berat besar sekali nilainya kita harus korbankan itu ya. Makanya ilmu ekonomi itu ilmu memilih dan cara berpikir ekonomi yang pertama adalah kita belajar tentang opportunity cost. Ya, makanya rugi kalau nggak dapat ilmu ketika kita sudah mengorbankan banyak hal untuk kita kuliah ya. Oke, ya. Bapak Ibu, yang kedua, belajar ilmu ekonomi itu untuk memahami masyarakat. Ya, kita bisa memahami satu masyarakat itu kalau kita punya alat ekonomi yang lengkap. Maka kalau kita datang ke satu daerah baru, kita pilih masyarakat, pahamilah. Kita akan bisa paham lebih baik kalau kita tahu ilmunya, ilmu ekonomi terutama ya. Ya, kenapa daerah ini itu kondisi ekonominya seperti ini. Kita nanti akan, makanya toolsnya ada mikro, ada makro. Chapter 1 itu sebenarnya untuk mikro dan makro. Ya. Yang ketiga untuk memahami hubungan internasional Bapak Ibu. Sekarang kan ada perang nih di Palestina, ya di Timur Tengah. Kenapa sih Amerika itu kalau urusan Timur Tengah itu kok semangat? Ya, kok semangat? Urusannya ekonomi Bapak Ibu ya. Apa yang dicari Amerika di Timur Tengah? Halo? Apa yang dicari? minyak, Pak. Minyak. Jual beli senjata, Pak. Betul. Jual senjata. Jual beli Ya, senjata. Pak Edi betul. Jual beli senjata juga. Jadi pertimbangannya ekonomi itu.
Ya, pertimbangannya ekonomi ya Pak Edi ya. Karena memang Belanda juga datang ke Indonesia pertimbangannya apa? Ekonomi ya, nyari rempah-rempah yang di mana di Eropa itu mahal rempah-rempahnya dihangatan ya, yang alamiah. Dari dulu memang hubungan antar negara itu bisa kita jelaskan dengan baik kalau kita paham. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjadi warga yang pinter, inform citizen. Kalau Bapak Ibu kemarin pemilihan presiden itu pinter ya, ya nggak bisa dibohongi ya. Atau Bapak Ibu sudah pinter lah ya. Ya apalagi kalau masyarakat Indonesia seluruhnya itu tahu ilmu ekonomi itu nggak bisa dibohongi. Makanya di Amerika presiden Amerika itu ketika dia kampanye nggak bisa main-main. Karena begitu dia mengusulkan kalau saya jadi presiden saya begini, secara ilmu ekonomi itu masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal ya nggak akan dipilih sama masyarakat karena masyarakatnya nggak bisa dibohongi pinter-pinter gitu ya. Makanya nanti ini pemilihan presiden yang ke depan ini antara Donald Trump sama siapa yang gantinya Joe Biden itu, yang perempuan itu, Harris ya, Hillary Clinton. bukan Harris ya. Harris. Si Haris itu perempuan itu yang ya itu nanti lihat kita kampanyenya. Kampanyenya kan kalau dia mengusulkan kebijakan ekonomi itu dasar teorinya ada, nggak ngawur. Ya. Kalau warga memilih saya jadi presiden maka sekolah gratis, kesehatan gratis ya. Nanti pengusaha boleh berbisnis di negara kita, pajaknya kita akan turunkan, bahkan mungkin nggak perlu bayar pajak. Wah itu sudah nggak masuk akal. Kalau pendidikan gratis, kesehatan gratis, tapi pajaknya gratis, uangnya dari mana? Ya, uangnya dari mana untuk bayar sekolah gratis, rumah sakit gratis itu? Kalau pajaknya nggak dibayar ya, pasti itu akan bohong. Hanya untuk sekedar dipilih, begitu dipilih betulan, kita tunggu-tunggu realisasinya nggak akan mungkin itu. Kenapa? Karena memang nggak ada uangnya. Ya, nah, kalau kita tahu ilmu ekonomi, ada calon presiden yang coba mengibuli kita, menipu kita tidak akan terpengaruh, malah kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa calon presiden ini cuman mencari suara kita, programnya tidak realistis gitu ya. Nah, makanya ini kan buku Amerika ya Bapak Ibu ya, ini yang Keith Noster ini buku ini ya, Keith Noster yang orang Amerika sehingga buku ini didesain di Amerika, tapi cocok juga di Indonesia ya. Ya, cocok juga di Indonesia ya. Ya, sama juga nanti Bapak Ibu kalau punya perusahaan terus mau mau mengembangkan pasar ke Malaysia ya, ke Filipina atau ke Vietnam, itu kan hubungan internasional yang dasarnya adalah ekonomi gitu ya. Ya, dasarnya ekonomi. Bapak Ibu harus belajar ekonomi perdagangan internasional. Barang apa yang dari kita itu yang memiliki keunggulan bisa dijual ke Malaysia. Bahkan sebaliknya barang apa yang di Malaysia itu kalau dijual di sini laku. Bapak Ibu bisa jadi importir. Jadi eksportir barang dari Indonesia, tapi juga jadi importir barang-barang dari negara itu ya bawa ke sini. Nah itu kalau tahu ekonomi enak tuh. Nanti ada teori namanya keunggulan absolut, ada keunggulan komparatif ya. Kita ajari nanti ya, kita akan pelajari itu sehingga kita tahu ya produk-produk mana yang memiliki keunggulan advantage atau sorry keunggulan itu advantage ya, keunggulan absolut ya atau absolute advantage. Produk mana yang kita memiliki comparative advantage? Apa itu teorinya? Itulah gunanya belajar teori Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu belajar teori itu ya ini karena pengantar saja ya nanti kita akan ketemu lebih banyak lagi. Belajar teori itu untuk apa sih Bapak Ibu? Belajar teori itu ya Bapak Ibu, ayo kita belajar teori itu untuk apa sih? Pak Agus, ya Pak Agus sudah bisa nih. Kenapa Pak Agus harus belajar teori? Iya, kalau saya kira kenapa kita harus belajar teori? Karena sesuatu yang menurut keputusan, kebijakan termasuk ekonomi juga, Pak ya.
Mm-mm. Karena sebelum kita mengambil keputusan yang berkaitan dengan publik, Mm-mm. kita harus belajar teorinya dulu, Pak. Oke, Jangan sampai ya, salah jangan sampai salah mengambil kebijakan. Mungkin kebijakan. seperti itu, Pak. Ya. Makasih Pak Agus. Pak Wedi, kenapa sih kok semangat untuk sekolah lagi, belajar banyak teori? Kalau sekolah tuh nanti banyak ngapalin teori-teori loh, Pak. Oh iya, Heeh. Untuk begini Pak. apa? Untuk Iya, apa sih gunanya kita belajar teori itu? Kira-kira Se- apa, Pak? sebelum mendapatkan hasil, kita perlu untuk merencanakan terlebih dahulu. Nah, merencanakan dulu itu adalah ilmu teori-teori yang harus dipelajari supaya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau Oke. nanti kita tidak ada perencanaan, ya nanti kita tidak tahu hasilnya nanti bagaimana untuk outputnya. Oke, untuk perencanaan. Terima kasih Pak Wedi, Pak Agus. Ada lagi? Yang ibu-ibu, Bu Iriani. Nah, Bu Ya, Iriani, kenapa kok Ibu semangat mau belajar kuliah lagi? Ini kan belajar teori-teori, Bu. Menurut iya. Ibu, Teori teori itu itu, gunanya untuk apa, Bu? iya. Pengambilan keputusan apapun itu kita harus punya konsep ya, Pak ya. Ya, Iya, itu pakai betul. teori. Jadi kita punya konsep, kita punya perencanaan yang matang. Nah, itu mungkin bagian Oke, dari teori, Pak ya. Jadi oke, sebelum kita oke. melangkah itu kita harus mempelajari tentang konsep, dalam arti lain itu teori. Mungkin seperti itu, Pak Sugeng. Iya, terima Iya. kasih Bu Iriani. Iya, Pak Heru, ada Pak Heru? Ya Pak, belajar teori paling tidak meminimalisir salah dalam mengambil keputusan. Oh yes, meminimalisir kesalahan ketika kita mengambil keputusan. Oke, Bapak Ibu masih ingat nggak dulu pernah belajar teori yang sulit banget ketika kita semua masih kecil, masih balita ya, masih baru lahir. Teori itu apa, Bu? Teori ini, Bu. Bapak Ibu ya. Ini kita bisa baca nggak ini? Semua kan bisa nih. Apa ini bacanya? The The scope scope and and ya, method of method of economy. economics. Ya, Pak Heru bisa baca. Kan baca bisa loh. Tahu nggak? Dulu adik bayi yang umur 2 tahun, 3 tahun bisa baca ini nggak? Belum, Pak. Belum bisa. Kenapa dia belum bisa baca? Karena dia belum pernah belajar teori tentang Teori. membaca. Iya. Mengenal huruf-huruf ini T, ini H, ini E, bacanya D, ini S, ini C, ini E. Dia nggak hafal nih. Ya, ini huruf apa nak? A, bagus, betul ya. Saya selalu ngomong gitu ke anak-anak S1. Tapi itulah kita belajar teori itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu untuk bisa membaca. Bapak Ibu sebagai pebisnis, Bapak Ibu bisa membaca peluang. Kalau Bapak Ibu sudah punya banyak teori, maka kesempatan yang muncul di depan kita itu huruf demi huruf bisnis itu, ya itu bisa kebaca. Kalau selama ini lewat begitu saja karena kita nggak bisa baca, ya sudah hilang kesempatannya. Bapak Ibu bisa dibayangkan nggak? Ketika ada orang yang nggak bisa baca, tiba-tiba dia dapat